Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, jemaat terkasih. Apa kabar? Puji Tuhan, kita semua dalam keadaan sehat pastinya. Dan senang bisa menyapa Bapak Ibu jemaat terkasih. Tadi saya sudah menyapa Bapak Ibu dengan penuh semangat dan sukacita. Harapan saya juga bahwa Bapak Ibu jemaat terkasih yang berada di rumah juga merasakan apa yang saya rasakan, yaitu sukacita. Karena seperti tema kita di Minggu Advent ini, yang ketiga adalah sukacita. Nah, kembali saya akan melanjutkan firman Tuhan yang sudah kita bahas bersama-sama di sebelumnya, yaitu penghambat-penghambat dalam menikmati sukacita. Diambil dari Lukas pasal yang ke-15 ayat 11 sampai 32, tetapi saya tidak akan membaca semuanya, hanya beberapa bagian saja. Yang pertama di ayat yang ke-21. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Tetapi ayahnya itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita." Kita lompat ke ayat yang ke-29 dan 30. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun untuk dia." Bapak Ibu saudara terkasih, dari pembacaan firman Tuhan kita, ada dua kebenaran firman Tuhan yang akan kita lihat yang berhubungan dengan penghambat dalam menikmati sukacita. Yang pertama adalah dosa. Sangat jelas sekali dikatakan dalam ayat yang ke-21. Anak itu berkata kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Di sini kita bisa melihat bagaimana perasaan, bagaimana situasi, kondisi yang dialami oleh si anak bungsu. Setelah dia berfoya-foya, menghabiskan hartanya, lalu saat dia berada di titik paling rendah dalam hidupnya, dia harus menerima kenyataan, harus memberi makan babi. Bahkan dia tidak bisa makan. Dia kembali mengingat bagaimana situasi kondisi di rumah bapaknya. Di titik terendah ini dia menyadari, aku sudah berdosa, aku sudah meninggalkan Bapa. Poin yang pertama, dosa adalah salah satu hal yang membuat kita kehilangan sukacita dalam kehidupan ini. Dalam pembacaan kita dikatakan ada pelacur-pelacur. Pelacur-pelacur di sini menggambarkan betapa dosa itu begitu mengikat dengan kuat, dan membuat kita tidak berdaya, seperti terjerat di dalam jerat. Kalau kita membaca dalam Amsal 5 ayat 1 sampai 13, lalu ayat 20 sampai 23, dan Pengkhotbah 7 ayat 26. Dosa itu begitu mengikat, membuat kita tidak berdaya, membuat kita kehilangan damai sejahtera dan sukacita. Dan yang paling mengerikan, jika kita tidak tahu bagaimana harus lepas dari dosa. Ayat yang ke-14 tadi dikatakan mulai melarat keadaan si anak bungsu ini, tetapi justru berusaha lepas dengan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Ayat yang ke-15. Oleh sebab itu, poin yang pertama, hal yang membuat kita kehilangan damai sejahtera adalah dosa. Ini menjadi kesempatan bagi kita di pagi hari ini sebelum kita kembali beraktivitas. Banyak tawaran saat kita beraktivitas nanti. Mari kita memilih untuk tidak berbuat dosa. Mari kita memilih untuk tidak mengambil jalan yang salah, sehingga ada damai sejahtera dan sukacita di dalam kehidupan kita. Dan poin yang kedua yang membuat kita kehilangan sukacita adalah amarah dan iri hati. Ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-30.
Bagaimana amarah anak sulung ayat ke-28 dan 29 membuktikan bahwa bersikap seperti anak yang baik di hadapan ayahnya bertahun-tahun ternyata tidak menjamin seseorang dewasa secara rohani. Ya, tidak menjamin ternyata. Harus ada tekanan ternyata. Harus ada pressure ternyata baru membuktikan apakah benar anak tersebut adalah anak yang dewasa secara rohani. Dan iri hati, karena hal sepele tidak penting, ya, iri hati untuk hal yang sepele. Tidak memberinya seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatnya. Bahkan hal sepele artinya hal yang berhubungan dengan berkat-berkat jasmani. Seringkali kita cemburu, kita iri. Kenapa orang lain diberkati? Kenapa saya tidak? Kenapa orang lain kok bisnisnya sukses? Kenapa saya tidak? Ada iri hati, ada kedengkian dalam hati kita. Padahal anak sulung dalam pembacaan firman Tuhan kita juga menerima apa yang diterima anak bungsu. Menerima hak warisnya juga sama. Mendapat bagian yang sama di ayat yang ke-12b. Bahkan ayahnya pun berkata bahwa segala kepunyaannya adalah kepunyaanmu juga. Ayat yang ke-31. Tetapi karena anak sulung ini ada amarah dan iri hati, membuat sukacitanya hilang. Bapak Ibu, jemaat terkasih, sebelum kita kembali beraktivitas di hari ini, mari kita singkirkan segala amarah kita. Mari kita singkirkan segala iri hati kita, agar kita melangkah di hari ini dengan penuh sukacita. Ada damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita. Sekali lagi, selama momen Minggu Advent yang ketiga ini, bersukacita, mari kita jadikan firman Tuhan ini sebagai rema dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur. Kami tahu bahwa firman Tuhan sudah mengajar kami banyak. Bahkan khotbah-khotbah sudah memberikan kami banyak juga pengertian. Bahkan buku-buku bacaan, renungan-renungan, bahkan nasihat-nasihat dari banyak orang sudah memperkaya pemikiran rohani kami. Untuk hal yang tidak boleh dan boleh, untuk hal yang harus kami jauhi, untuk hal yang baik dan tidak baik, sehingga kami dapat dimampukan untuk tidak lagi berbuat dosa, sengaja berbuat dosa. Dan ajar kami juga agar kami sebagai anak-anak-Mu tidak ada amarah dan iri hati dalam kehidupan kami, sehingga kami kehilangan damai sejahtera dan sukacita. Biarlah firman Tuhan di pagi hari ini dapat menolong kami untuk kembali lagi mengingat ada kesempatan di Minggu Advent yang ketiga ini berbicara tentang sukacita. Ini doa kami Bapa, berkati segala pekerjaan kami, berkati juga pekerjaan orang-orang yang kami kasihi, dan juga berkati negeri kami, situasi kondisi yang terjadi saat ini. Tuhan memberkati. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.